Sejenak kita renungkan, sudahkah kita siap menuju hari kemenangan? Sudahkah kula panjenengan pun siap ditinggal kali wulan Ramadan? Napa pun siap mengaku bahwa inilah hari kemenangan yang saya tunggu? Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya mari kita tanyakan pada diri kita saat itu, wahai diriku, kemenangan apa yang sudah kamu capai? Wahai diriku, apakah kamu bangga menghadap Allah dengan hal yang semu ini? Di bulan Ramadan kamu berpuasa, tapi hatimu tak luput dari dosa. Kesana kemari, hobi menggunjing, mata yang tak lelah melihat hal yang haram, telinga yang mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengar. Apakah ini kemenangan yang kelak kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ila ya sayyidi binatrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim wal ulama, khususnya dumateng beliau Aba Heru selaku pembimbing Majelis Alam Hikmah ingkang kawula taati lan kawula hormati, dumateng para pengurus, asatid wal asatidah yang kami hormati pula, serta hadirin wal hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini Allah masih memberikan kita nikmat hingga kita bertemu lagi dengan bulan suci yang penuh barokah ini. Semoga sholawat serta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya senantiasa tercurahkan kepada beliau, kekasih kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah, hingga detik ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat. Namun yang membuat sedih adalah kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Kita berada di fase di mana kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang penuh barokah. Ramadan adalah bulan yang suci, di mana kita semua sebagai hamba saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat.
kita meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kita meningkatkan sholat kita. Yang biasanya hanya sholat wajib, sekarang rajin sholat sunnah rawatib. Sekarang kita berpuasa setiap hari. Kita bersedekah. Kita tadarus Al-Quran. Kita tingkatkan mujahadah kita juga. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita fastabiqul khairat menuju kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hati kita benar-benar madhep kepada Allah dan Rasulullah. Karena momen Ramadan ini hanya 30 hari, Bapak Ibu. 30 hari itu bukan waktu yang banyak sebenarnya. Dalam setahun ada 12 bulan. Dan hanya 1 bulan inilah benar-benar kita mendapatkan bonus yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setiap ibadah kita dilipat gandakan begitu banyak oleh Allah, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah langsung diampuni. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun bernilai ibadah. Tidur saja ibadah, nggih. Apalagi saat kita benar-benar melakukan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Maka kembali lagi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah berlomba-lomba menuju Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap condong kepada Allah dan Rasulullah. Ketika kita benar-benar menuju kepada Allah, pasti kita akan menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kita, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Karena apa? Orang yang menuju Allah dan Rasulullah itu harus suci. Kita sholat saja harus suci, nggih, dalam keadaan suci. Baik dari pakaian kita, dari badania kita. Kita berwudu dulu, memakai pakaian yang suci, itu dari segi jasad, lahiriah. Lalu bagaimana dengan rohani kita? Dengan pakaian rohani kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan inilah ibarat bulan penggemblengan bagi hambanya Allah. Di sini kita digembleng, di sini kita dilatih bagaimana kita benar-benar berusaha menghadap Allah. Kita mengharapkan pahala yang banyak, tentu tidak apa-apa. Kita sholat rajin, tentu betul dalam fastabiqul khairatnya, betul. Kita rajin tadarus Al-Quran, benar. Tapi yang perlu kita pikirkan juga bagaimana keadaan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang tinggal sebentar ini, kita berpisah dengan bulan Ramadan. Sejenak kita renungkan, sudahkah kita siap menuju hari kemenangan? Sudahkah kula panjenengan pun siap ditinggal kali bulan Ramadan? Napa pun siap mengaku bahwa inilah hari kemenangan yang saya tunggu. Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya mari kita tanyakan pada diri kita saat itu, wahai diriku, kemenangan apa yang sudah kamu capai? Wahai diriku,
Apakah kamu bangga menghadap Allah dengan hal yang semu ini? Di bulan Ramadan kamu berpuasa, tapi hatimu tak luput dari dosa. Kesana kemari, hobi menggunjing, mata yang tak lelah melihat hal yang haram, telinga yang mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengar. Apakah ini kemenangan yang kelak kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini kemenangan yang kita banggakan dengan takbir kita saat itu? Bapak Ibu semuanya, saya yakin kita merindukan hari kemenangan. Saya juga demikian. Tapi sebelum benar-benar tiba waktunya, sebelum benar-benar kita dihadapkan oleh Allah dengan Idul Fitri yang sebenarnya, kembali kita tengok hati kita. Kembali kita tengok pakaian rohani kita. Apakah masih lusuh, penuh debu? Apakah banyak lubang dan compang-camping pakaian rohani kita? Oh, aku tidak pantas menghadap Allah dengan pakaian seperti ini. Aku tak mampu menghadap Tuhanku dengan segala dosa dan kerendahanku ini. Maka sebelum tiba waktunya, mari kita benahi. Kita tengok rohani kita. Bagaimana kita memakai pakaian yang bagus, namun hati kita berlusuh, berbau busuk. Maka dari itu, Bapak Ibu, dalam menuju Allah dan Rasulullah, yang kita perlukan di sini adalah niat dan kesungguhan. Kita niatkan dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah dan kita sadari bahwa kita tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa sholat, tidak bisa benar-benar menghadap kepada Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di waktu yang singkat ini hati kita benar-benar dibersihkan oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan. Semoga menuju bulan yang suci ini Allah menanamkan cinta dan rindu kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Cinta dan rindu itu tak bisa dibuat-buat. Kita bisa bicara rindu kepada Rasulullah. Kita bisa dengan mudah bilang, aku cinta Rasulullah, tapi hati yang merasakan. Kalau Allah sudah memberikan, insya Allah pasti akan benar-benar terasa cinta itu. Ada sebuah kisah saat Rasulullah sebelum wafat, Bapak Ibu. Sebuah kerinduan yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Saat itu di tengah hari Jumat yang terik, berkumpullah orang-orang muslim di dalam masjid bersama Rasulullah. Beliau dan sahabat-sahabat beliau akan melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba terdengarlah suara tangisan yang teramat pilu. Suara tangisan yang membuat hati ini benar-benar mboten tega. Seperti seorang bayi yang merengek kepada ibunya. Seorang bayi, seorang anak yang menangis tak ingin ditinggal oleh orang tuanya. Seperti itulah tangisannya. Semua bertanya-tanya, siapa yang menangis? Tangisan ini benar-benar
membuat hati ini tidak tenang. Tangisan yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Hingga tibalah saat Rasulullah akan khutbah. Karena tangisan itu tidak berhenti, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya beliau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau keluar dan berjalan mendekati sebuah pohon kurma. Oh, ternyata pohon kurma inilah yang dari tadi menangis tiada henti. Pohon kurma inilah yang menyimpan sebuah tangisan yang begitu menyesakkan hati. Perlu kita tahu Bapak Ibu, pohon kurma itu sudah ada semenjak pertama Masjid Nabawi didirikan. Pohon kurma itulah yang setiap hari Jumat menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah. Pohon itu pun ternyata menyimpan sebuah kenangan bersama Rasulullah. Biasanya setiap hari Jumat Rasulullah bersandar kepadaku. Aku selalu menemani Rasulullah dalam berkhutbah, menyampaikan nasihat-nasihat kepada umat Islam. Lalu kenapa ya? Tiba-tiba pohon kurma itu menangis pilu seperti itu. Ternyata beberapa hari sebelumnya datanglah seorang wanita tua kepada Rasulullah dan menawarkan sebuah mimbar untuk khutbah kepada beliau. Karena putra beliau adalah seseorang yang bekerja sebagai tukang kayu, maka ditawarkan kepada Rasulullah tentang mimbar tersebut. Diterimalah tawaran tersebut, dan esoknya pada hari Jumat datanglah mimbar untuk khutbah Rasulullah, dan mulailah Rasulullah khutbah di dalam masjid. Di saat itulah sebuah pohon kurma, hanya sebuah pohon, para hadirin, menangis seperti itu. Karena apa? Kecintaan dan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma yang kalau kita lihat hanyalah sebuah pohon, tapi ternyata menyimpan sebuah energi yang besar, sebuah kerinduan yang mungkin kita tidak mempunyainya. Ternyata pohon kurma itu menyimpan sebuah cinta yang suci untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Rasulullah mendekati pohon kurma itu. Pohon itu pun dielus sama Rasulullah, kemudian dipeluk sama Rasulullah. Maka seketika pohon kurma menjadi tenang, seperti anak kecil, seperti bayi yang sudah melihat ibunya datang langsung berhenti tangisannya. Ya, itu hanya sebuah pohon. Maka di sini Bapak Ibu, kalau kita mau bertafakur sejenak, pohon yang bagi kita hanyalah sebuah pohon, tapi tetap pohon itu adalah makhluknya Allah. Pohon itu ternyata mempunyai keindahan, yaitu menyimpan rindu dan cinta untuk Rasulullah. Di sini kita sebagai umat Rasulullah bagaimana? Kita yang setiap hari, setiap malam ditangisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan kita? Bisakah kita seperti pohon kurma tersebut? Bisakah kita merindukan beliau Rasulullah seperti pohon kurma yang merengek mencari sandarannya? Bisakah kita menyimpan sebuah cinta yang dalam untuk Kanjeng Nabi? Mari kita lihat diri kita sejenak saja. Bulan ini adalah bulan Ramadan.
di mana Allah memberikan rahmat yang tak terhingga. Allah memberikan ampunan yang begitu besar untuk kita para hambanya. Kita gunakan untuk membersihkan hati kita. Kita gunakan untuk mensucikan jiwa kita. Kita gunakan untuk berusaha mencintai Rasulullah, untuk merindukan Rasulullah. Bagaimana bisa kita yang setiap hari didoakan oleh Rasulullah begitu lalai? Bahkan saya sendiri malu jika dihadapkan dengan pohon kurma itu. Wahai Rasulullah, saya teramat kecil dan kerdil dibanding pohon kurma yang menangis rindu kepadamu. Ketika saya mengaku rindu, saya tahu begitu banyak hamba Allah yang menyimpan kerinduan yang besar daripada saya untuk engkau. Namun ya Rasulullah, saya selalu berharap semoga Allah menanamkan rindu ini di hati untuk panjenengan. Semoga malamku di setiap malam Ramadan tidaklah sia-sia. Semoga cintaku ini yang ada dalam hati tak sia-sia. Semoga Allah meridhoi hatiku, pantas untuk rindu kepada engkau walaupun itu hanya sedikit. Karena kami tahu ya Rasul, di luar sana banyak hamba-hamba Allah yang menyimpan cinta yang lebih besar kepada engkau. Begitu banyak hamba Allah yang setiap hari bersolawat ribuan kali kepada engkau, bahkan belasan ribu untukmu. Tapi aku lalai, aku sibuk dengan duniaku. Tak apalah, tapi aku selalu berharap ada cinta dan rindu untukmu sebelum aku benar-benar menghadap Tuhanku. Aku benar-benar ingin merasakan indahnya, nikmatnya hati seperti mereka yang mencintaimu, seperti mereka yang merindukanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indah sekali mereka yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hidup mereka tenang, hidup mereka tentram. Syaratnya kita benar-benar niat tadi, ingin lebih baik, dan kita bersihkan hati kita. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah merahmati dan Rasulullah mensyafaati. Semoga di bulan ini benar-benar kita diberikan barokah yang sebanyak-banyaknya, kita diberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya dan ampunan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal innayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghasi hadzal zaman an-nadra wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.